Thank you semuanya udah joining, udah welcome back lagi buat yang 2 minggu lalu join, yang baru pertama join, thank you juga udah ikutan acara iseng-iseng ini sebenarnya, daripada kita bengong di rumah ya nggak sih, sekalian socializing. Oke. Kita hari ini saya pilih tema brownies. Sorry ya, sekali lagi ini kayaknya semuanya orang Indonesia, jadi saya ngomong Indonesia aja. Kalau 2 minggu lalu karena ada audience yang non Indonesia, jadi kepaksa ngomong Inggris. Anyway, oh maaf, maafkan ya. Nanti translate ya, Oke, senang banget teman-teman datang semua, join semua lewat Zoom siang. Ini jam bobo siang sih sebenarnya ya. Cuman mungkin lebih dekat buat yang teman-teman yang puasa, menjelang buka puasa, jadi supaya nggak lapar amat. Juga mungkin kalau pagi mama rempong lah ya, habis makan siang juga udah beres. Oke, kita mulai aja ya. 2 minggu lalu kita mulai dengan quick bread yang cukup gampang, cukup praktis, dan kayaknya versatile. Nah, kali ini saya bawain atau ngangkat tema brownies, karena brownies juga kayaknya favorit banget buat semua orang, kecuali orang yang udah doyan coklat. Jarang sih orang yang udah doyan coklat kan. Nah, brownies bisa kayaknya bisa dimakan gitu aja, buat snack, buat breakfast, makan sama es krim, dicampur segala macam juga bisa. Dan bahan-bahannya juga nggak terlalu kompleks, nggak terlalu banyak. Membuatnya juga menurut saya sih gampang. Brownies tuh kayaknya gini, simple tapi nggak simple juga. Kadang-kadang kita bisa hasilnya kok begini ya, misalnya nggak sempurna. Apa sih idealnya brownies yang sempurna itu? Well, sebelumnya saya mau thank you dulu nih. Kayaknya ada beberapa teman-teman yang juga udah ikutan pre-bake challenge. Jadi ada beberapa pertanyaan, mesti pre-bake dulu nggak sih sebelum ikutan join? Yang nggak juga. Saya mikir kalau kalian udah pre-bake, terus mungkin nanti pas kita sesi ini di acara ini kita diskusi bareng, punya experience yang bisa relate pada saat kita membicarakan ini ya. So brownies itu apa aja sih? Apa coba teman-teman yang tahu brownies banyak macam, ada beberapa macam kan. Ada yang kalau favorit saya nih yang fudgy brownies yang kebetulan saya share resepnya. Ada juga yang cakey brownies, jadi itu lebih cakey ya. Kalau brownies yang fudgy kan padat dan moist ya. Juga ada brownies kukus yang kayaknya cukup populer, apalagi di Indonesia. Brownies kukus sampai dijadiin berulang tahun dan ya, oke. Terus mungkin itu sih beberapa brownies yang saya tahu dengan berbagai macam variasi-variasi, yang saya rasa brownies ini cukup versatile juga untuk dibikin variasi-variasi. Nah, siapa dari kalian-kalian yang sempat pre-bake? Coba mungkin bisa raise hands. Inkan, Yor bisa bantu cek siapa aja udah pre-bake. Atau bisa bilang saya bisa tahu berapa orang yang pre-bake. Oke. Mungkin nanti abis kita lanjut, kita diskusikan, kita share bareng ya, minum sambil dinikmati bareng. Buat yang puasa sorry ya, nanti tunggu setelah berbuka. Oke. Tadi kita udah ngomongin tipe-tipe brownies, fudgy, cakey, kukus juga. Kalau kali ini saya ngebahasnya yang mungkin lebih fokus yang di baking ya, nggak di kukus. Apa aja sih sebenarnya brownies ini simple, tapi masalahnya tuh apa gitu ya. Kadang-kadang saya tahu dulu waktu pertama-tama belajar baking, brownies nih kenapa keras banget ya, terus atau kering banget kayak batu, atau bahkan ini banyak ya kayaknya nggak mateng-mateng, atau mungkin luarnya kering, dalamnya masih banyak matang. Jadi kayaknya kok nggak the perfect brownies gitu. Buat teman-teman mungkin apa sih perfect brownies, buat ideal brownies yang ideal buat kalian masing-masing, pasti punya preferensi masing-masing. Mungkin nanti abis ini kita bahas bareng-bareng pas sharing. Kalau
kalau buat saya brownies yang sempurna itu brownies yang masih moist tapi nggak kering, cuman padat. Dan juga kalau misalnya kita lihat, mungkin kalau ada lihat dari Boas ya, screen Boas ini atasnya tuh bisa crack dan mengkilat ya. Ini kayaknya nih unik banget gitu kalau buat brownies buat saya. Kadang-kadang sampai kok kayak semen. Tapi kalau udah bisa kayak begini sih, oke. Kayak gini nih buat saya nih rasanya udah atasnya itu crispy gitu. Oke, so mungkin kita mulai lagi. Apa aja sih bahan-bahan yang digunakan di brownies? Gak banyak kan sebenarnya, kemarin yang udah saya share resep ini sebenarnya resep yang udah bertebaran di Instagram, di Cookpad, di mana cukup banyak. Ini menurut saya paling cocok kalau buat saya. Ini dipopulerkan oleh Instagramers Erlina Lim, Ci Erlina ya. Dia kayaknya udah berapa puluh ribu followers, dan browniesnya dia ini bener-bener buat saya kalau untuk yang fudgy cukup cocok dan pas. Jadi pas ukurannya, pas kepadatannya, pas manisnya juga. Mungkin kita mulai, saya langsung masukin ke ingredientsnya sekalian bikin ya. Oke, yang kita butuhkan buat brownies ini telur ya, 2 buah telur. Telur 2 buah, pastikan yang suhu ruang ya, jadi jangan dingin keluar dari kulkas gitu. 2 buah telur, pakai putih dan kuningnya, karena putih tuh nanti kalau kita kocok jadi kayak merengnya gitu, dan kalau yang kuningnya itu akan membuat fudginess-nya menambah ya. Juga saya menggunakan gula, gula pasir. Gula pasir yang saya gunakan ini yang berbutiran halus, fine sugar, castor sugar ya. Dan ini resepnya itu 150 gram, standarnya saya gunakan 120 aja, versi lansia ya, ya. Oke, begini. Nah, kita sambil jalan ya, sekitar ini kita kocok. Nah, kunci dari brownies yang supaya bisa crack dan mengkilat atasnya itu adalah gulanya halus. Jadi makanya kita pilih yang gula pasirnya itu butiran halus, jadi cepet larutnya ya. Untuk fudgy brownies kita gunakan whisk aja cukup, nggak usah pakai mixer. Kalau untuk yang tipe cakey itu pakai mixer, karena kita harus buat gula dan telur itu sampai kayak bikin bolu gitu ya, bentuknya udah kental dan ripple stage. Oke, mungkin ini beberapa menit, 1-2 menit lah sampai halus, tergantung kemampuan kocokan tangan Anda masing-masing ya. Tuh, sampai cukup pucat, dan bisa kelihatan kan kalau misalnya gulanya sudah ini bukan mangkok ideal ya teman-teman. Saya pakai gini buat proses ini supaya kelihatan aja, karena transparan kan gelas. Ya biasanya saya juga pakai mangkok buat wadah buat bikin kue biasa aja sih. Oke. Ya. Sampai pucat, nggak usah sampai 7 menit nih tak. Tapi yang penting dia cukup udah pucat, berbuih, warnanya memucat, dan kita bisa lihat kalau gulanya itu sudah halus ya. Oke, kayaknya udah cukup. Penggunaan gula, mungkin ada yang nanya, bisa nggak kalau kita gunakan brown sugar? Bisa, atau bisa digunakan dicampur. Kalau brown sugar itu kalau misalnya kita buat kue cookies, pasti brown sugar yang utama kan, bahannya chewy. Jadi kalau memang pingin
eksperimen dengan tekstur yang fudgy, chewy, bisa campur gulanya dengan brown sugar. Ingat aja kalau brown sugar itu secara umum kalau buat saya lebih kurang manisnya dibanding gula pasir biasa. Jadi bisa ya uji coba dengan komposisi gulanya. Standar 150 gram gula pasir putih, tapi mungkin kalau mau dipakai brown sugar semua atau dicampur, mesti bisa kira-kira sendiri aja. Oke. Selanjutnya coklat ya, coklat bubuk. Ini kebetulan saya udah lelehin dulu karena tadi perlu jangan sampai panas-panas banget ya. Ini adalah coklat, melted coklat, butter sama minyak sayuran ya. Kita udah lelehin dulu, jadi sebaiknya mungkin ini disiapin dulu, terus disisihkan sampai siap bahan. Apa aja ini? Kita gunakan dark cocoa. Saya gunakan dark cocoa coklat. Jadi mungkin kalau misalnya di toko bahan bangunan pakai yang ini ya. Terus saya pakai merek kulit yang ada di toko bahan kue di sini. Bisa pilih dark cocoa coklat yang mana. Bisa pakai milk coklat juga bisa, semi sweet boleh. Tapi kalau saya prefer yang dark karena saya lebih suka yang kurang manis. Jadi ini kayaknya lebih dalam gitu rasanya. 50 gram butter. Oke. Saya gunakan butter yang unsalted karena kalau misalnya ini kan kalau salted ada asin. 50 gram. Juga minyak sayur ya, kalau bisa pakai minyak canola atau minyak bunga matahari, sunflower, apa aja yang neutral tasting. Nah, 3 ini dark cooking coklat 150 gram, 50 gram butter, 40 ml minyak dilelehkan bersama. Cara ngelelehin, kalau punya microwave sih enak banget, tinggal taruh wadah tahan panas, microwave 1 menit paling ya, terus udah leleh, nggak sampai leleh banget tapi nanti coklatnya meleleh, biarin aja, nanti diaduk aja, nanti juga akan meleleh seperti ini konsistensi. Oke. Jadi ini bisa disiapkan, jangan sampai keburu dingin nanti keras lagi, tapi juga jangan panas-panas nanti kalau kita mau campurkan. Nah, kenapa kita gunakan butter dan juga oil? Seperti mungkin yang join 2 minggu lalu, butter itu selalu memberikan aroma yang istimewa ya, wanginya tuh enak. Dan juga kalau oil itu membuat kue itu jadi lebih lebih lembab, lebih moist. Makanya kita gunakan campuran itu. Nah, oke. Sambil kita kerjain ya. Nah, telur sama gula kan udah dikocok tadi, udah sampai pucat. Dan terus lalu kita masukkan campuran melted coklat dan minyak dan butter. Oke, kita campur. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Terus jangan lupa juga vanila. Kembali lagi, kenapa vanila? Kan kita bikin coklat ya, brownies-browniesan masih coklat. Vanilanya mana terasa, mana kecium, mana berasa. Justru itu karena vanila itu akan mengintensify bahan-bahan yang lain, jadi rasanya akan lebih keluar gitu ya, enrich lah istilahnya, mungkin enrich semua bahan yang lainnya. Saya gunakan favorit saya, si Ladder In Vanilla, punyanya teman saya, si Lydia ya, yang ada di situ tuh ya. Dan yang saya gunakan ini paste itu mungkin paste itu lebih kental ya, bisa kalau teman-teman bisa lihat dia lebih kental dan bisa kelihatan titik-titik vanila aslinya ya, sampai kelihatan nih. Jadi ini yang bikin kalau buat saya ini istimewanya ya. Oke. Bisa juga menggunakan vanila
essence, extract, sorry not essence, extract, yang mana itu lebih encer ya. Tapi dengan paste ini sebenarnya sama aja. Tapi kalau dengan paste itu biasanya kita bisa gunakan lebih sedikit dibanding kalau misalnya, kalau misalnya kita gunakan essence, ekstrak 1 sendok makan, kalau gunakan paste-nya mungkin 1 sendok teh, kurang lebih seperti itu ya. Sorry, kita campurkan. Penting juga kalau milih coklat, milih butter, pakai yang kualitas bagus, yang enak, karena apalagi coklatnya ya, coklatnya itu ngaruh banget kayaknya. Kalau yang coklatnya rasanya nggak enak, itu akan berasa banget. Nah, udah. Terus yang kita perlu lanjut kita gunakan selanjutnya adalah terigu dan cocoa powder. Terigu apa yang kita gunakan? Terigu yang kita gunakan itu terigu plain flour biasa, terigu serbaguna biasa ya, dan juga Dutch cocoa powder Van Houten. Kalau saya sukanya Van Houten. Enak, kayaknya enak banget. Nah ini udah kecampur ya. Nah sekarang kita masukin terigu dan cocoa powder. Oh ya, kenapa kita gunakan 2 macam coklat? Coklat melted sama bubuk. Kalau melted itu kan melted ya, liquid ya, jadi dia akan buat fudginess. Kalau buat cocoa powder itu akan membuat dia semakin intens lagi, lebih deep lagi coklat flavornya ya. Resep asli itu 25 gram cocoa powder, tapi kalau saya karena demen gak doyan coklat yang lebih intens, saya gunakan 35 gram untuk ini. Nah idealnya tentu teman-teman udah tahu kalau kita banyak, kalau udah bagian terigu-teriguan, dry ingredients, diayak ya. Idealnya sih ini karena untuk kasih lihat teman-teman, ini udah kalian bisa ayak dulu terpisah, dicampur ayak dulu terpisah, sisihkan, siapkan, nanti tinggal diudang aja campur masuk ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga, untuk brownies ini pakai baking soda, baking powder nggak sih? Untuk fudgy brownies, resep-resep itu nggak pakai baking powder. Karena kalau baking powder kan untuk membuat adonan tuh naik ya, tinggi. Nah, kalau untuk fudgy, kita tidak gunakan baking powder. Kalau untuk yang cakey, ada resep yang menggunakan. Tapi untuk brownies, saya cenderung tidak menggunakan baking powder atau baking soda atau kombinasi itu. So kalau sudah lihat ini seperti ini. Nah, kita campurkan, aduk sampai incorporated gitu ya, tercampur baik. Tapi hati-hati juga jangan sampai overmix, sampai ngaduknya semangat banget gitu ya. Karena kalau misalnya ngaduknya terlalu banyak, overmix gitu ya, adonannya bakalan hasil bakingannya itu akan jadi keras, alot. Apalagi ini kan telurnya kan nggak dikocok sampai yang ribbon stage. Pokoknya selama kita nungguin ya, mungkin buat teman-teman vanilla itu, kebetulan tadi pagi saya ngeliat salah satu instagramer yang saya follow karena resep-resep masakan. Beliau tinggal di Australia, dia muslim. Nah kebetulan susah banget cari vanilla yang halal, terutama kan buat teman-teman kita yang muslim tuh halal, non alkohol itu untuk dibagi itu penting banget ya. Nah kalau si ladam ini yang juga kebetulan saya appreciate banget itu adalah dia ini non alkohol dan udah dapat sertifikasi halal dari MUI. Jadi bagus banget ya, good job. Alright, so udah ya. Mungkin bisa dilihat lagi adonannya kental kayak kanji gini. Nah, terus bisa lihat juga kalau dia shiny.
Nah, shiny gini artinya lumayan deh. Kayaknya pasti kemungkinan besar dapat snacknya akan lebih besar. Oke. Nah, terus what's next? Kita bisa masukkan add-ons. Jadi teman-teman bisa kembali lagi ya. Brownies kan cukup versatile ya. Bisa mau dimasukin apa aja boleh yang cocok. Kalau apakah mau dimasukin coklat chip atau mau dimasukin ini coklat beans, coffee beans yang dilapis coklat, peanut butter, mau taruhin Oreo atau cookies crust ya, atau ditaruh di atasnya, mungkin eksperimen sama raisins, nuts, marshmallow, Nutella, atau spread ya, ini lotus biscuit. Bisa juga, bisa dimasukin di swirl atau taruh di atasnya juga bisa. Tapi kalau saran saya sih jangan kebanyakan semuanya mau dimasukin jadi satu atau kebanyakan isinya, karena akan membuat jadi malah kita kehilangan, nggak dapetin tuh rasa coklat brownies simple tapi decadent dan fudgy-nya itu ya. Kalau ini, oke. Untuk saya udah buat tadi kemarin sore. Untuk hari ini benar-benar yang plain basic brownies. Nah, untuk yang kali ini kira-kira teman-teman mau masukin filling add-on apa nih? Nutella. Oh. Hah? Keju. Wah, nggak, gue nggak siapin keju. Bisa juga dengan keju. Nah, oke, mau Nutella ya? Aku mau keju. Mau keju? Oh, ini almond ya, bukan keju. Kamu almond? Oh, oke. Suami saya request almond. Jarang-jarang dia request kue ya. Jadi better hit. Oke ya. Oke, saya akan swirl nanti Nutellanya. Oke, so oke. Kirain saya. Oke. So selanjutnya penting juga nih untuk kesuksesan ideal brownies ya. Loyang apa sih? Kalau bisa nggak sih pakai loyang biasa lah ya, loyang metal gini, metal pans ya. Bisa juga pakai loyang yang teflon, maksudnya yang hitam gitu, yang anti lengket. Bisa juga pakai glassware ya, bisa. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka pakai metal pan karena lebih cepat matang ya, namanya metal ya, pasti akan lebih cepat matang, dan kayaknya buat saya untuk ngatur waktu itu bisa lebih ngontrol waktunya. Nah, juga penting pennya di grease, dikasih mentega gitu ya, untuk supaya nggak lengket. Dan juga kalau brownies itu kan nggak bisa dibalik kalau kayak bolu kue biasa ya. Nah, brownies itu harus, apalagi kalau atasnya banyak ada ditaruh berbagai mungkin peanut butter, coklat chip atau almond. Kalau dibalik kan bakalan rontok semua tuh. Nah, penting banget untuk selalu menggunakan parchment paper ya, baking paper yang dialasin, nggak usah semuanya, tapi satu sisi seperti ini, terus pinggirannya ini lebih tinggi. Jadi nanti kalau udah matang ya, tinggal diangkat aja, gitu ya. Di-grease lagi sih, kalau saya sih biasanya. Oke. Nah, untuk resep yang saya share itu saya menggunakan 18 x 18 cm loyangnya, kurang lebih jadinya tebalnya segini. Kalau kalian mau lebih tebal atau lebih tipis harus adjust pan-nya. Tapi saya nggak rekomen brownies yang tipis banget, yang tipis, jadi matangnya nggak merata. Juga cukup sering saya gunakan pameran loyang nih. Oke. Saya cuma share aja sih ini ya. Loyang-loyang yang saya suka gunakan untuk buat brownies. Ini salah satunya nih. Ini kayaknya peninggalan loyang oma saya sih, saya tahu ada di Jakarta. Loyang segini, ini kurang lebih juga cakep kan. Biasanya loyang di Indonesia juga jualan brownies juga bentuknya persegi panjang gini ya. Terus juga penemuan hebat zaman sekarang,
loyang sekat. Ini loyang sekat 3, ada yang ukuran 28, 30, 29, cukup macam-macam. Saya juga suka pakai ini, terutama kalau saya lagi mau buat banyak, mau bagi-bagi. Biasanya saya buat 2-3 resep, lalu saya buat di langsung masuk ke sini, langsung masuk oven, jadi sekali jalan bisa jadi 3 jadi ya. 1, atau ada bahkan lagi, ini dari adik ipar saya yang menemukan luar biasa banget nih, loyang sekat 6. Saya nggak pernah lihat sih di Singapura, tapi di Indonesia banyak banget ya. Loyang sekat 6 ini jadi ya kayak gini, cuman udah dalam begini. Apalagi ini kalau mau buat hantaran atau mau berbagi-bagi nih, teman-teman bentar lagi mau lebaran kan ya, mau bagi-bagi tetangga mungkin atau temen, ini praktis banget kalau buat saya sih. Jadi udah kepotong, udah istilahnya udah bagi-bagi gini, jadi tinggal langsung angkat, udah rapi, nggak usah dipotong-potong lagi. Juga mungkin kalau mau versi yang ini coklat, yang ini kacang, yang ini marshmallow juga semuanya happy ya. Oke ya, back here kita masukin adonan. Oh ya, tadi mintanya Nutella ya sama almond. Ini udah saya grease. Ini nanti kita akan panggang di oven. Oven suhu 160-170. Kembali, saya nggak bisa rekomen suhu yang paling sempurna untuk oven di rumah kalian masing-masing, karena benar-benar oven itu kayak pacar, kayak suami. Kenali oven Anda. Kita harus tahu karakternya, apakah dia panas ataukah dia panas atas, panas bawah. Jadi mesti benar-benar kenalan ya, pacaran deh sama ovennya. Untuk oven saya di 170 dan selama 25 menit itu udah cocok. Nah, bagaimana kita ngecek udah matang atau belum? Matangnya itu pas atau belum? Kematangan belum, masih benyek, masih bentuk bui gini ya. Itu gimana? Biasanya gini, kalau kita set 25 menit misalnya, rata-rata mungkin 20-an sampai 30 menit di oven. 5 menit, 10 menit sebelum timing yang kita set, cek aja ke ovennya, dicek pakai tusuk sate gitu, terus ditusuk. Kalau misalnya bentuknya masih fluid begini ya belum berarti ya. Tapi kalau misalnya sudah berkering, keringnya itu ada crumbs, tapi crumbsnya masih moist. Nah itu berarti udah perfect tuh, kayak segitu, itu yang kita mau. Jangan sampai kering banget, berarti dalamnya itu kering, keras nanti. Oke. Nah ini kita ratakan ini. Mau bentuknya itu terserah ya, bahkan kalau diratakan ini kan supaya rata ya, pinggir kiri kanan, supaya matangnya rata juga. Gak usah sempurna, tapi paling enggak kurang lebih simetris lah kiri kanan. Seluruh itu. Oke. Tadi Nutella ya, request. Oke. Nutella bisa gini. Terserah ya, teknik masing-masing. Kalau saya sukanya begini. Satu bagian sini. Kamu mau ditolong? Terus pakai pisau atau pakai garpu ya, terserah. Nanti kan akan jadi shape yang bisa juga ada resep-resep di mana Nutella brownies. Jadi di dalamnya tuh instan mau pakai coklat leleh, pakai Nutella. Wah nggak berani ya, kayaknya manis banget. Tapi itu pasti enak banget, dijamin ya.
Terus atas permintaan suami saya pakai almond. Saya pakai almond sedikit sini. Jadi ini kembali ya, bebas ya, jangan, tapi tadi seperti saya bilang, don't go overboard, jangan terlalu banyak. Oke, then we're ready. Dah. Oke, preheat oven, kita masukin. Dan udah. Ya, tolong. Oke, so ini masuk ke oven 25 menit. Nina, kamu bentar ya. Ya, kita tunggu, sambil nunggu. Mungkin kita bisa lihat yang sini ya. Ini yang kemarin sore saya buat. Biasanya kalau buat saya brownies itu kalau yang udah nginep atau didiemin beberapa jam itu akan lebih nikmat. Jadi satu tip juga, pasti mungkin kalau di rumah anak-anak atau keluarga tuh udah kapan nih brownies nih matang, pengen buru-buru dipotong. Tahan, sabar, kita tengah puasa ya. Karena kalau brownies yang masih panas dipotong itu akan crumbling, malah jadi dia belum set di bagian dalam, malah jadi nggak bagus, tetap enak pastinya. Cuman kalau pengen yang potongannya rapi, tunggu sampai dingin baru dipotong dengan pisau tajam sesuai selera. Nah, ini bisa dimakan sama gini aja, makan sama es krim, minum sama kopi atau teh ya. So mungkin saya potong ya buat kasih teman-teman. Ini ya, kalau di dalamnya atasnya crispy sedikit karena tadi yang atas sama bisa crispy, dan dalamnya itu moist dan padat fudge. Kalau ini favorit kami sih. Dulu pernah untuk teman-teman di gereja kami waktu itu anak itu udah lama ada Tobi atau Elsie itu ulang tahun. Kalau zaman dulu kan selalu bagi-bagi goodie bag. Aduh, kayaknya udah bosan deh goodie bag ya. Akhirnya saya buat brownies untuk semua teman-teman anak-anak juga. Kelebihannya potong-potong gitu buat bagi-bagi itu aja udah kayaknya udah puas banget. Ya, oke. Siapa yang mungkin kita bisa nikmatin, kalau siapa yang juga mau sharing, boleh sharing. Siapa aja sih yang udah berbagi bikin free bake duluan, mungkin bisa share pengalaman, bisa nanya. Yes. Ini di luar pertanyaan gue sih, ada temanku join tapi nggak bisa dengar audio. Luas bisa bantu nggak ya? Gimana ya? Dia internet audio nggak? Dia pakai internet audio. Namanya siapa ya? Udah speaker di laptop atau di belum. Dia suka gitu, tapi kadang-kadang misalnya dia pakai AirPods atau apa yang bluetooth gitu. Coba dicek dulu. Masalah sih kalau dari kayaknya orangnya cabut, bentar. Nanti kayaknya dia mau Join lagi tapi join komputer audio kayaknya. Iya tadi terigunya berapa gram ya? Oh sorry. Terigunya 100 gram. Cocoa powdernya, Dutch cocoa powdernya 35 gram. Resep standar 25, tapi kalau saya nambahin jadi 35 sampai 10 supaya lebih intens coklatnya. Sesuai selera. Tapi jangan kebanyakan juga, bakal pahit. Protein biasa kan? Terigu protein biasa, terigu segitiga biru lah kalau Indonesia ya. All purpose flour. Jangan pakai bread flour. Bread flour yang khusus buat roti ya, yang lebih memang yang perlu ngembang. Ini kan kita nggak ngembang. Juga cake flour. Cake flour tuh sebenarnya terigu protein rendah.
Nah kalau kita buat keki yang bentuknya keki, yang kebetulan kalau yang hari ini saya posting di story hari ini itu adalah brownies yang keki. Itu bisa menggunakan cake flour, tapi simply cake flour itu adalah terigu serbaguna, all purpose plain flour. Take out 2 sendok makan terigunya, campur lagi dengan maizena corn flour, itu udah jadi cake flour karena dia glutennya agak berkurang aja, lebih rendah kadar. Itu gimana? Tepung gandum wheat kayaknya gak enak kali. Siapa yang main? Elma ya? Siapa yang main? Elma? Aku Iya, mungkin kalau tepung gandum kan itu kasar ya coklatnya. Coba ya, aku. Sebenarnya semua tepung dari gandum lah ya. Cuman mesti jelas whole wheat atau wheat karena semua tepung ya gandum gitu. Tapi jangan, I know yang ada yang whole wheat itu ya, whole wheat itu kan akan lebih kayak buat bikin roti-roti yang sehat. Kayaknya kalau dibikin buat brownies nggak tahu jadi sehat atau enggak ya, mungkin jadi aneh. Saya nggak pernah eksperimen sih pakai whole wheat flour. Sylvie nanya telurnya tadi 2 atau 3? Telurnya 2. 2, kebetulan telur yang saya pakai itu telur sedang ke gede ya, menengah atas sih. Gitu. Tapi kalau misalnya telurnya kecil pakai 3 boleh, tapi kalau telurnya besar menengah itu 2 aja cukup. Impact-nya apa kalau kekurangan atau kebanyakan? Kalau kebanyakan telur sebenarnya impact cuma ke tekstur aja menurut saya. Impact kalau telurnya lebih banyak berarti bentar mata plus bro, tepung gandum ya. Gandum. sini oke. Putih kan warnanya kan Elma? Kenapa? Dalamnya putih kan? Iya. Ya oke, boleh lah itu. Oke, kalau telur bukan kebanyakan, lebih dari yang kadar, kalau di brownies gak bakal gagal, tapi dia akan jadi mungkin volumenya lebih banyak aja. Sama juga dengan kalau telurnya kecilan, ya volumenya akan ngaruh ke volumenya, nggak kayak gitu kelihatan juga lah, merasa hasil akhir. Tapi juga jangan cuma 1 ya. Siapa aja yang pre-bake sih? Ada Putri nggak? Ada Putri. Put, show dong yang pakai keju. Nih ada satu teman GPO yang melanglang buana ke Middle East. Putri. Tadi Putri udah kirim ke saya, dia udah pre-bake, atasnya pakai keju parut. Nah itu juga enak banget ya. Bisa juga, atau pakai cream cheese. Nah Helen, gue tau lo bikin pakai cream cheese kan? Kalau cream cheese artinya itu on top of yang udah brownies ada adonan cream cheese ditambah lagi, jadi pasti hasilnya akan lebih thicker ya. Tapi enak banget. Ini mau masuk tuh kayaknya. Ada pertanyaan dari Sylvie. Kedengeran nggak sih? Halo? Ya memang. Oh kedengeran ya? Soalnya nggak tahu nih audio. Yes. Nah aku mau nanya, kemarin aku tadi aku udah coba kan bikin browniesnya. Tadi kan kakak bilang ya yang ada lapisan kremnya gitu kan. Iya. Nah aku tuh coba bikin tapi lapisannya tuh kayak tipis banget. Jadi aku juga kepikiran kayaknya dulu kalau misalnya kayak makan brownies itu lapisan kremnya itu kan enak banget ya, maksudnya kalau apalagi kalau tebel. Tadi itu gimana sih Kak kalau misalnya kita pengen lapisannya lebih tebel gitu, atau kalau misalnya ini aku punya jadinya lapisannya tipis, itu kenapa ya? Terus ini permainan gulanya sama panasnya oven. Karena misalnya telurnya segar nggak segar, karena kalau misalnya telurnya segar pasti dia akan lebih misalnya telurnya segar ya, kadang kita kan udah beli telur mungkin udah 5 hari gitu. Kalau telurnya segar, kalau kita kocok itu akan jadi kalau kita bikin mereng gitu ya, itu kan akan lebih bagus jadinya kuahnya. Nah aku rasa dari sisi itunya akan ngaruh gitu. Aku sih nggak pernah sampai gitu ya, oke aja. Tapi kalau ini aku nggak tahu kamu setipis apa, mungkin setipis ini. Kamu yang Tapi bikin. punya kakak lebih tebel banget. Oh iya, Tipis banget. mungkin Kayak kaku banget gitu.
Oke. Nah, itu kayaknya mesti mungkin kamu gulanya pastikan benar-benar larut banget. Jadi kocoknya tadi pakai whiskernya kelamaan aja, atau dipastikan suruh Bang Ivo lah yang kocok lah biar power ini. Gitu ya. Coba sama panas oven kembali panas oven lama manggang tuh benar-benar bisa mempengaruhi hasil akhir. Tapi sebenarnya kalau kayak gini tuh mending pakai mixer atau mending pakai Tangan aja, whisk ini, yang whisk yang ini. Kalau untuk fudgy pakai whisk aja cukup. Kalau kayak gini kalau pakai mixer itu, kalau kayak kita bikin bolu kuning telur dan gula di whisk itu kan mixer sampai jadi ribbon stage, jadi putih berjejak kental gitu ya, sampai mekar banget gitu. Volumenya mungkin bisa 3 kali lipat dari yang volume awal. Nah itu lebih cocok untuk cakey, yang lebih cake. Nah kalau yang ini kan karena itu banyak udara di dalam adonan. Kalau yang ini kan kita nggak mau. Kalau untuk yang fudgy kan kita nggak mau banyak udara, istilahnya maunya malah tebel batat. Justru nggak usah pakai mixer. Nanti bukan berarti gagal sih ya, cuman ini hanya teknik-teknik triks yang untuk mencapai tekstur yang kalian inginkan. Ada pertanyaan dari Sylvie. Pada saat olesin baking paper itu sama mentega. Iya. Lalu kemudian tabur terigu seperti bedak. Oke. Itu Gak usah. biasa atau ada trik khusus? Gak usah Cip, kalau untuk kayak gini cukup pakai baking paper. Baking paper tuh untuk supaya ngangkatnya gampang juga, ngeluarinnya nggak gampang juga. Dan cukup pakai mentega aja. Gak usah yang dibedakin terigu. Kalau yang bedakin terigu itu untuk yang kayak bolu-bolu cake ya, untuk supaya karena dia volumenya kan lebih soft, halus, itu supaya lebih gampang. Kalau ini nggak perlu dibedakin terigu lagi. Nanti kan ini coklat, dibedakin terigu nanti belang dong. Oke, noted. Kenapa nggak ngomong sih? Lagi batuk ya? Ayo. Yes. Kak, mau nanya dong. Jadi terakhir aku bikin brownies itu dalamnya hancur, pemanasan. Nah, itu kita pakai api atas bawah atau bawah aja atau gimana? Asal juga dibayarnya, tapi memang tergantung oven sih, tapi bayarnya apa? Aku panas banget. Jangan. Setelah ini harus panas banget ya di awal-awal. Sesuai panas yang sesuai, misalnya 170. Kalau buat saya 170 itu buat oven saya nih ya, 170 itu ideal karena oven saya itu cenderung lebih panas dari rasanya. Buat kalau dari pengalaman saya rasanya lebih panas dari yang biasa. Jadi panasin tuh bukan lebih panas misalnya sampai ke 200 nanti diturunin. Kalau itu memang teknik untuk bikin yang kayak 2 minggu lalu kan kita ngomongin quick bake ya. Untuk kalau mau bikin muffin dengan high dome itu dengan panas dulu, begitu dimasukin panas 5-10 menit pertama 200, misalnya 190-200 supaya dia naik boom tinggi. Apalagi nih adonan pakai baking powder. Terus udah gitu diturunin ke 160, 170, 180. Nah itu oke, tapi brownies nggak usah, cukup di stabil aja, disuruh stabil aja. Sesuai. Api atas bawah. Kenapa? Sorry? Apinya atas bawah kan tetap Apinya atas bawah sih, tapi misalnya kamu ini pakai api bawah aja juga kurasa cukup deh. Oh, oke. Siapa aja sih? Putri, share dong. Mana? Udah habis sama Bira sama Dara. Halo, apa kabar? Akhirnya ya, dari Dubai. Jadi tadi aku udah bikin brownies, enak banget. Paling ini deh Mbak, kalau sama kayak Mbak ini.
maka step-stepnya, terus artinya semua, terus cara taruh apa itu papernya segala macam, so far sama. Cuman biasanya cari sign sama cracknya emang yang tricky ya. Itu buat aku aja kadang sampai sekarang suka dapat suka enggak gitu. Terus kayaknya kalau terlalu panas dia jadi keras, Betul. itu jadi keras Betul. gitu. Terus apa lagi ya, ini jangan sama terlalu tipis. Kalau tipis jadinya kayak cookies malah. Iya, betul. Jadi kayak bar gitu ya. Brownies tapi cookies. Ngomong-ngomong brownies, cookies, pernah bikin nggak? Kenapa? Pernah bikin brownies cookies? Belum. Kalau brownies biasanya brownies pakai resep cookies aja. Tapi belum pernah kalau brownies cookies. Salah satu favorit Toby sama favorit sahabatku si Inkan itu brownies cookies. Jadi ada juga di feedku, cukup agak scroll lah ya ke bawah ya, nanti aku share lagi mungkin. Brownies itu bisa dibikin, adonan brownies bisa dibikin cookies, jadi yang kayak double coklat cookies. Nah, bisa nggak pakai resep yang fudgy ini? Bisa sih, tapi rasanya kayaknya nggak akan optimal. Kalau saya suka bikin brownies cookies itu pengennya yang masih agak tebal tapi nggak tebal banget, dan atasnya tuh bisa crack banget, crack kayak tanah kering gitu ya. Nah, untuk mencapai itu saya sempat nyobain beberapa resep, dan yang saya so far paling dapet ya itu resepnya dari The Boy Who Bakes. Jadi yang ada di feedku itu resep dari The Boy Who Bakes, di rebake sama berbagai orang juga. Itu pakai coklatnya, melted coklatnya jauh lebih banyak, kalau nggak salah 240 gram coklat melted juga. Dan teknik lainnya adalah telur dan gulanya dikocok di mixer sampai bikin cakey, sampai kental berjejak. Nah, itu untuk bikin brownies cookies. Jadi kalau misalnya buat brownies cookies sama aja kurang lebih, cuman dibuat kental berjejak kurang lebih mungkin 5 menit sampai kental berjejak, benar-benar berjejak ya. Mungkin buat yang pengalaman pernah bikin ini bisa tahu berjejak kental itu kayak gimana. Mungkin next time kita bisa share bagaimana kental berjejak itu gimana. Dan taruh di kulkas dulu kurang lebih minimal 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu biasanya setelah 1 jam dia akan lebih keras, jadi pakai ice cream scoop. Saya biasanya biar gampang ya pakai ice cream scoop, dibuat dibentuk, terus bisa panggang. Tapi berbagai uji coba lagi, saya setelah di scoop saya selalu masukin lagi ke kulkas minimal 10 menit. Jadi dengan dia dingin dia akan hold shape, jadi waktu di oven dia nggak melebarnya, nggak terlalu melebar banget, pasti melebar tapi nggak sampai jebret gitu ya, dan masih stick. Atasnya lagi saya suka juga pakai garam, sea salt. Jadi bikin coklat sama sea salt, atau bikin brownies pun juga kalau dibikin atasnya, mungkin kalau berani eksperimen pakai garam itu juga enak banget. Entah kenapa coklat sama garam itu somehow unique blend. Aku ada planning untuk bikin itu si brownies cookies. Yes, Eda. Bagaimana Kak Helen? Tapi belum bikin. Oh ya, bikin lah. Karena kemarin lihat si apa yang terus black ya. Oke. Jadi gue nunggu kiriman lo dong ya, bersama pempek, martabak. Kayaknya circuit breaker terus berlanjut ya, biar Helen Sitorus berbakingan terus. Oke. Siapa lagi mau share? Belum bikin browniesnya, aku nggak punya loyangnya. Nggak pernah bikin, nggak pernah ready something this itu yang kecil-kecil gitu. Oh Iya. Bikin brownies biasa dulu aja. Sebenarnya gini, kamu bisa pakai any kind of pan you have.
Mungkin kalau pakai loaf bisa juga. Aku tahu kamu punya loaf kan kemarin bikin good bread itu. Tapi kamu mesti ya bentuknya jadi bentuk loaf, tapi juga jangan tinggi-tinggi, karena kalau misalnya adonan browniesnya tuh terlalu tinggi, nanti matangnya lama, malah atasnya kering, dalamnya belum mateng, gak enak kan. Jadi gimana nih, atas sudah kering digosok nih gimana. Jadi brownies tuh juga jangan terlalu tebal sebenarnya untuk adonan di permukaan lo ini. Tapi juga nggak boleh terlalu tipis, nanti yang kayak tadi Putri bilang keras, jadi keras, jadi crack, jadi kayak crispy crackers gitu kali ya. Kamu punya lo? Yes. Punya pertanyaan dong. Yes. Simpan dari orang bukan dari kamu. Kau ini nanya. Kau nih. Pakai kukusan bisa nggak? Apa ya ulang? Kalau nggak punya oven, bisa pakai kukusan. Untuk resep ini nggak bisa pakai kukus, Bo. Karena kalau resep kukus itu menurutku lebih banyak ke arah kayak bolu. Jadi brownies kukus Nyonya Lim mungkin bisa di refer. Brownies kukus Nyonya Lim itu enak banget, sumpah. Itu bisa di refer buat yang pakai kukusan. Gue malah pengen beli kukusan, belum dapet kukusan gede yang dandang di Indonesia tuh di sini. Mau bawa juga susah ya. Jadi kukusan kurang gede, tapi itu juga enak. Tapi sangat berbeda teksturnya. Kalau ini kan brownies like brownies gitu kan. Kalau yang brownies kukus Nyonya Lim menurutku itu sebenarnya lebih ke arah bolu sih ya. Lebih ke arah bolu, very moist dense bolu. Tapi dikukus. Mau nambahin sedikit lagi. Yes. Sama kalau brownies nggak akan dapat baiknya. Kadang karena kita kalau di brownies kan yang dicari baiknya kan, cracknya. Jadi kalau mau mereka nggak akan dapat. Betul. Itu aja dinama-namain kali ya brownies kukus ya, di bilang brownies karena emang coklati banget, jadi oke, every coklati equals brownies gitu. Tapi ya gitu, bisa sih ya Kak. Bilang Kak Uli, bisa Kak, tapi jangan pakai resep yang ini, nanti gue disclaimer salah. Nanti berarti Titip sih dia. Terus siapa lagi mau sharing? Siapa lagi yang bikin? Halo Mbak Yuli, Ya. kemarin aku bikin nih, tapi pakai yang tak. Kemarin aku bikin tapi pakai gluten free. Ya kamu tag aku ya. Dari teksturnya sih udah bagus ya, dimakan kayak enak banget pas. Cuman lagi sih kayak atas itu nggak bisa ini crushnya tuh nggak dapet gitu, jadi kayak lebih lembek gitu. Aku pada ada tepungnya. Mungkin aku juga. kebetulan sih pakainya oven kompor sih, oven country. Mungkin juga ya, terus terang aku nggak pernah pakai tepung gluten free buat brownies. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu pernah eksperimen dengan gluten free tepung waktu Elsie, anak saya yang kecil itu alergi berbagai macam. Jadi pernah pakai tapi gak pernah bikin brownies. Mestinya oke juga, tapi memang tekstur pasti enak juga ya semua. Cuman mungkin kalau memang mencari si shiny crack ya itu memang mesti diuji coba apakah komposisi tepungnya, karena kan tepung terigu sama tepung gluten free nggak tahu yang kamu gunakan nih gluten free tepungnya asalnya dari apa. Mungkin itu kan akan mempengaruhi setiap ingredients, itu pasti akan mempengaruhi hasil akhirnya gitu ya. Dia punya karakteristik yang dia bawa sendiri gitu untuk ingredients. Kamu ada alergi gluten sampai pakai gluten free? Ya. Kamu ada alergi gluten? Enggak sih, kemarin cuma lagi coba aja, kebetulan ada tepung gitu. Oke. Jadi aku coba pakai itu. Terus Mungkin ternyata sih enak sih, hasilnya enak banget. Cuman tetap nggak bisa dapat sanitasi apa karena ovennya juga. Terus selain itu sih kemarin aku karena males ya, jadi ngocok telurnya pakai food processor. Oke. Ya bisa juga sih, tapi yang penting ya itu satu. Aku lihat adalah yang berhasil setiap kali berhasil ini adalah gula itu harus larut sama telur.
telurnya segar, gulanya berbutir halus, larut, jangan sampai mengembang. Tapi yang tadi mungkin sempat lihat itu adalah dia bisa pucat tapi nggak sampai ngembang banget gitu ya. Cukup sampai gitu aja. Aku rasa itu sama panas oven sama melihat itu mesti dicoba sih ya, banyak latih ya. Ada lagi mungkin sembari nunggu yang mau sharing, thank you yang buat pre-bake. Aku nggak kelihatan sini mata plus ya, jauh. Nanti aku cek, aku udah minta tolong sama Intan untuk cekin siapa yang pre-bake, atau mungkin message ke aku siapa aja sih yang pre-bake, kasih tahu. Dan juga abis ini seperti biasa kita kan udah berbagi ilmu nih, yuk kita praktekin, kita rebake lagi siapa aja yang dari berbagi hari ini. Kita rebake kali ini atas feedback berbagai macam, dari berbagai teman-teman, 3 hari pendekan ya. Oke, kita hari ini akan bikin rebake selama 2 minggu. Cukup lama dong ya, karena aku tahu sebentar lagi akan ada lebaran, jadi mungkin beberapa teman yang akan perlu lebaran kan sibuk ya. Mungkin juga bisa jadi makanan untuk disiapin buat lebaran, untuk tamu ya, mungkin kan asik juga tuh buat hidangan yang disiapin. Kita rebake, kita tetap akan pilih best 3. Ayo siapa yang akhirnya berhasil dapat crack dan mungkin menggunakan kombinasi add-ons yang unik ya. Best 3 nanti dapat giveaway dari Ladam Vanilla kayak biasa, dan ya kayak kemarin ini aja. Jadi please, aku akan share nanti rules-nya, yaitu follow kita, follow aku, follow Ladam Vanilla. Nanti postingannya please di tag juga. Nanti juga aku akan share hashtag yang perlu di attach supaya kita gampang nyarinya. Kacau, biarin kuen ya, suruh dia yang bikin, bukan lo. Udah selesai dong. Oh wes, coba sharing dong. Di-share dong. Mana hasilnya tadi? Ini ya, kelihatan. Wes. Oh, di dalam bentuk ini ya, cups ya, kecil-kecil ya. Ya. Oke, teman-teman, itu satu lagi ide, bisa juga dibentuk dalam cups, mini cups atau muffin cups, tapi again jangan tebal-tebal, nanti susah matangnya. Atau minta tolong atau pilih ya. Melissa, apa kabar? Aku mau share nih. Ini tadi aku di 170 25 menit ya. Kemarin saya 25 menit just nice. Juga salah satu tips lagi, setelah selesai matang, jangan langsung keluarin dari oven, biarin aja dulu ovennya udah mati. Biarin aja dulu dia di dalam oven beberapa saat. Itu kan masih panas, dia akan continue to cook inside. Jadi akan terus matangnya akan continue kering gitu. Nah, ini kan hari ini kita ada tambahan Nutella, jadi kayaknya saya perlu tambahan waktu. Nah, ini contoh tadi ya. Ini tadi saya tes tusuk. Nah, ini masih agak basah. Ini sebentar lagi, mungkin kalau buat saya sekitar 3-5 menit lagi ya bisa udah. Tapi kalau kayak gini nih dalamnya masih agak basah deh. Jadi mungkin 5 menit lah max ya. Setelah 5 menit tes lagi, nanti mestinya akan ada lebih kering dari sini, tapi juga nggak bersih. Kalau bersih itu berarti udah kering banget ya, terlalu kering. Nah, setelah itu biarin dulu aja di dalam oven selama beberapa saat, mungkin 15 menit gitu. Nanti setelah itu keluarin, dia akan continue cukup dalamnya. Jadi itu salah satu tips teknik supaya nggak kematangan, nggak kekeringan juga gitu, atau bulan matang ya. Oke, mungkin kalau belum ada yang nanya lagi atau nggak masih malu-malu mau sharing, kita foto dulu dong, biasa, foto wajib. Yang audio please show
your beauties please. Turn on video and show your beauties. Kita foto bareng. Gak apa-apa, gak kelihatan dasternya loh. Put, udah datang belum tukang AC-nya, Put? Tapi malu. Ayo. Put, tukang AC belum datang kan, Put? Udah. Mas Anjar udah. Siap, aku share screen sekarang ya. Hah? Aku share screen kan. Iya, ya. Tunggu, belum ada yang belum tuh. Ah, gitu dong. Kita. Oke, first page ya. First page. Ada Antia Tampu Bolon, luar biasa. Converted or not? Ada Kajol sama Helen ya, saksi ya. Lu beli oven nggak? Second page. Second page, oke. Oke, udah kita di sini udah aku print screen. Thank you so much. Kayaknya 2 menit lagi. Oke, mungkin ini aku set 1 jam sih. Kita udah over a bit. Kalau ada yang masih mau sharing, mau tanya, berbagi tips, tricks atau ide-ide brownies, ya. Sama tanya. Yes. Kalau tadi kan dry ingredients-nya masuk ke ingredients-nya. Kalau misalnya kebalik, itu harus nggak? Jadi Yang lebih liquid susah. masuk ke tepung segala itu gitu. lebih susah nggak sih? Karena gini, kalau liquid kan kalau dry kan lebih ringan istilahnya ya, lebih gampang nyeroknya. Aku rasa nggak ngaruh banget sih, karena kadang di sini juga begitu. I know kita suka bikin kue-kue yang lain, udah cuek, mungkin nyampur ya nggak sih. Tapi kalau untuk di sini, karena kan si coklat sama telur gula itu udah cukup kental. Sayang nggak sih coklat yang enak ini kalau misalnya kita harus kebalik gitu, mesti ngerokin laginya tuh kayaknya sayang banget. Dan sekali aja ada oh bisa mana Rasa enggak lah, ini cukup dump and stir ya. Kecuali mungkin kalau yang tipe kue-kue yang perlu teknik lebih canggih yang harus precise gitu ya, aku rasa ngaruh. Tapi kayaknya kalau untuk yang so far kita sharing ini masih oke lah. Kalau aku sih sayang coklatnya habis ini nih, aku suruh Tommy makan ini. Oke, thank you. Thank you. Bentar ya, kayaknya itu udah ini. Sebentar aku cek. Oke. Ya, kayak buru-buru nih, I'm sure banyak yang ini. Ini kalau aku sih, ini aku keluarin dulu untuk show ke teman-teman. Tapi mungkin abis ini aku akan masukin lagi untuk another 5. Karena tadi kita pakai cukup banyak Nutella. Ya, mungkin Yon bisa kasih lihat. Oke. Balik lagi nih ya. Ini crumble-nya kayak gini. Ini hampir menurutku. Buat standarku nih mungkin perlu 2 menit lagi. Makanya nggak, bahkan adonan sama, panas, dan komposisi yang ada di dalam bisa ngaruh udah matang kering atau belum. Kemarin yang saya buat ini proses 25 menit tuh saya diemin di dalam oven mungkin 15 menit lagi. Tapi dia polos, nggak pakai macam-macam. Sedangkan yang ini kan tadi kita masukin Nutella. Nutella kan juga berarti additional liquid yang ada masuk ke dalam. Jadinya dia perlu waktu lebih lama sedikit. Nah, ini saya cuma mau show ke teman-teman, nanti saya masukin lagi karena Nutella di atasnya masih ada. Atau kalau kalian demen yang masih ada gui Nutellanya juga oke, safe to eat ya. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh ya, saya nggak akan angkat karena kalau masih panas diangkat dia akan crumble berhamburan karena dia belum set, belum megang gitu ya, kayak masih kayak semen, belum matang, belum nyatu sempurna. Nah, ini kalau dengan adanya parchment paper, nanti kalau udah dingin, keluarnya kan gampang tinggal angkat begini. Ya, jadi itu gunanya. Terus kalau ada ininya, kalau dibalik kan ini berantakan semua.
Nah ini kembali lagi. Ya, ini crumble-nya. Oh, sorry, ini keringnya. Ya. Kalau ya boleh nih. Udah nggak bentuk cairan kan? Udah bentuk crumbs dan moist. Jadi ini yang kita cari sebenarnya untuk kematangan di dalam ya. Nah, kayak gini. Buat saya mungkin karena ada Nutella yang gini 2 menit lagi mungkin. Nah, terus kalau kita lihat sekarang kelihatan crack-nya nggak? Crack nih. Ya, crack. Shine-nya. Tapi karena ini tadi Nutellanya di atas, jadi pasti ngaruh ke overall shine and crack yang diidamkan. Gitu. Kalau misalnya ini, kalau kita lihat yang kemarin saya buat, beda kan? Mungkin salah satu ide juga, saya pernah nyoba buat brownies pakai strawberry. Unik juga rasanya karena kan asam manis. Jadi strawberry segar saya potong-potong tipis gitu ya. Terus saya nggak masukin di dalam sih. Ada juga yang tipe resep in between. Ada juga yang taruh di atasnya juga buat ini. Enak juga jadinya seger-seger asam seger coklat gitu. Ada Lydia, thank you banget ya sebagai Ladam kembali berbagi-bagi dan ini juga kesempatan gini. Aku seneng banget dengan bisa kenalin teman-teman tuh vanilla yang baik gitu, apalagi produk Indonesia. Biar kita cinta Indonesia banget ya. Aku selalu mendukung kalau bisa cari pakai produk yang Indonesia. Jadi Lid, thank you, all the best sama Ladam in Vanilla, makin merajalela ke seluruh dunia gitu. Buat teman-teman juga yang lain, thank you banget udah bergabung. Inka, thank you semuanya yang udah selalu support, selalu antusias untuk ini. Don't forget rebake. Yang pre-bake tadi aku nggak tahu siapa aja yang udah pre-bake. Nanti tolong message aku atau mungkin kasih tahu aku pre-bake loh gimana, atau malu-malu tadi nggak mau share apa pengalamannya. Kita rebake 2 minggu ya. Nanti setelah itu kita pastry seperti kemarin top 5 lucky 5 yang dapat giveaway dari Ladam in Vanilla. Okay. Thank you all. Have a good weekend ya. Stay safe, healthy. Bye. Bye bye. God bless. God bless. Bye. Thank you. Thank you.